Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kansa dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM E1101221067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori jarum hipodermik. Nah, teori jarum suntik atau yang biasa dikenal dengan teori hipodermik atau peluru merupakan salah satu teori dalam komunikasi massa. Nah, teori ini dikesankan seakan-akan para audiens bisa ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Yang kedua, teori kultivasi atau disebut dengan teori pengembangan. Menurut teori kultivasi, televisi itu menjadi media atau alat utama di mana para penonton dapat belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya. Jadi persepsi apa yang terbangun di benak penonton itu sangat ditentukan oleh televisi. Nah, ini artinya melalui kontak penonton dengan televisi, seseorang itu dapat belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Yang ketiga, teori imperialisme budaya. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara-negara barat itu mendominasi media di seluruh dunia. Alasannya itu, media barat itu mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara-negara lainnya. Seperti negara-negara berkembang, itu cenderung sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat karena berbagai adanya keterbatasan. Nah, selain itu, teori ini juga berpandangan bahwa media itu dapat membantu memodernisasikan dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan. Yang keempat, teori spiral keheningan. Nah, teori ini menganggap bahwa suara minoritas sulit diterima oleh media, sehingga menyebabkan kelompok minoritas itu menyembunyikan pendapat atau pandangannya ketika berada di dalam kelompok mayoritas. Nah, ada orang yang berpikir bahwa mereka adalah orang minoritas, pasti mereka akan menekan pandangannya. Yang kelima, teori difusi inovasi. Menurut teori ini, sesuatu yang baru itu akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Nah, seseorang yang menemukan hal baru biasanya cenderung mensosialisasikan dan menyebarkannya. Jadi teori ini itu menitik beratkan bahwa manusia ketika menemukan hal baru itu akan memberikan atau membagikan informasi tersebut kepada orang lain melalui media massa. Selanjutnya, teori komunikasi Laswell. Nah, teori ini merupakan model komunikasi yang sangat sederhana. Model komunikasi dari teori komunikasi Laswell yaitu siapa, who, berbicara apa, says what, di dalam saluran yang mana, in which channel, ditunjukkan untuk siapa, to whom, dan apa pengaruhnya, what the effect. Yang ketujuh, teori komunikasi agenda setting. Dalam teori agenda setting itu memiliki pandangan apabila media itu memberikan suatu pengaruh pada peristiwa, maka media akan memberikan efek penting dan cukup besar terhadap peristiwa tersebut. Nah, dalam teori ini, media itu memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh pendapat masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, teori interaksi simbolik. Nah, teori ini komunikasi ditafsirkan melalui simbol-simbol yang digunakan dan makna yang diberikan oleh orang yang berkomunikasi. Kemudian, teori komunikasi kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa teori ini berfokus kepada interaksi antara individu dalam kelompok dan bagaimana komunikasi itu berpengaruh dengan dinamika kelompok. Selanjutnya, teori komunikasi massa.
Teori ini merupakan teori yang memeriksa bagaimana media massa mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap dunia di sekitarnya. Yang ke-11, teori komunikasi sosial. Nah, komunikasi itu dipandang sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dan kelompok. 12. Media equation theory atau teori persamaan media. Teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. 13. Teori komunikasi organisasi atau Organizational Communication Theory. Teori ini membahas tentang cara manusia berkomunikasi di dalam organisasi. 14. Teori komunikasi politik atau Political Communication Theory. Teori ini membahas tentang cara manusia berkomunikasi di dalam politik. Selanjutnya, teori persuasi atau Persuasion Theory. Nah, dalam teori ini mengajarkan tentang cara mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, teori ketersediaan atau availability theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. 17. Teori kecemasan arousal atau arousal anxiety theory. Teori ini menjelaskan bagaimana kecemasan dapat mempengaruhi komunikasi. 18. Teori determinisme teknologi. Jadi ide dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya, teori transmisi. Jadi komunikasi itu dianggap sebagai transfer informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui saluran komunikasi yang tersedia. 20. Komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu dapat dilakukan dengan pesan yang disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi, dan gerakan lainnya. Selanjutnya, teori penyesuaian sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka melalui proses komunikasi. Jadi teori ini menganggap bahwa komunikasi adalah kunci untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. 22. Teori ekologi media. Teori ini mempertimbangkan pengaruh lingkungan fisik dan sosial pada penggunaan media. Teori ini menganggap media itu sebagai lingkungan dan menekankan hubungan antara individu, media, dan lingkungan. 23. Teori dramaturgi. Teori ini memandang kehidupan sosial sebagai drama di mana individu berperan sebagai aktor dan mengambil peran tertentu dalam interaksi sosial. Teori ini berpendapat bahwa komunikasi tidak hanya terjadi dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dalam gestur dan ekspresi wajah serta tindakan individu. 24. Teori matematikal komunikasi. Teori ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana informasi dapat dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain melalui saluran komunikasi. Dan yang terakhir, teori komunikasi disonansi kognitif, yaitu teori yang mengatakan bahwa disonansi kognitif itu dapat terjadi ketika ada ketidakcocokan antara apa yang dikomunikasikan dan apa yang dirasakan atau dipercayai oleh individu yang menerima pesan. Contohnya, ada orang yang merokok namun juga menyadari bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Demikianlah video penjelasan 25 teori komunikasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.